Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan Hafiz dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas C dengan NRP 24256008. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan atau mendemokan, lebih tepatnya menjelaskan dan mendemokan hasil praktikum 6, yakni mengenai counter asinkron. Nah, baik, di sini saya mendapatkan apa ya, tugas untuk menjelaskan serta menemukan counter up sinkron dan juga B counter down sinkron. Oke, baik. Kalau dilihat dari rangkaiannya di sini ya, eh, rangkaiannya itu sama ya. Bisa diperhatikan di sini ada 3 JK flip flop, kemudian ada gerbang N, kemudian outputnya ada di bagian atas untuk yang counter up ya, kemudian yang untuk counter down, sorry, ini ya, untuk counter up outputnya ada di bagian atas, bisa dilihat di sini ada C, B, dan A seperti itu. Kemudian yang di sini juga ada rangkaian down counter sinkron ya. Nah, di sini ada A, B, dan C, dan lokasinya itu outputnya ada di sini, keybar, ada di keybar. Kalau yang counter sinkron yang up, dia itu ada di key biasa. Yang menjadi perbedaan hanya itu saja, dari segi rangkaian. Jadi semisal kalau kita tekan clocknya ini, ya clocknya ini kita beri input, maka eh, semuanya itu akan jalan gitu, akan menerima apa namanya ya, input secara bersamaan. Berbeda dengan yang counter asinkron kemarin. Kalau asinkron kemarin itu eh, setiap ininya ya, pengeluaran dari key-nya, keybarnya itu dijadikan key biasa, maaf, key biasa itu dijadikan input input ke rangkaian jika flip flop selanjutnya. Jadi ketika kita klik di sini satu, di sini itu nol, 0 0 0 0, kemudian kita beri input di sini satu, kemudian di sini satu, jadi 1 0 0 0, kemudian di sini kita beri input lagi set, dia di sini akan menjadi 0, di sini akan menjadi satu, di sini akan menjadi 0. Kemudian ketika kita beri input lagi satu, maka yang di sini tadinya 0 akan menjadi satu, yang di sini yang menjadi 0 akan menjadi, yang di sini menjadi, yang di sini awalnya itu 0 akan bentar saya bingung menjelaskannya. Eh, Singkatnya gini, ketika di sini diberi input satu, ya di sini ketika diberi input satu, untuk rangkaian yang sinkron kemarin, maka di sininya 0 0 0 karena belum mendapatkan input ya dari rangkaian jika flip flop setelahnya. Seperti itu. Kemudian ketika kita beri input lagi atau clock lagi di sini otomatis akan menjadi 0. Kemudian yang di sini, output yang tadinya di sini itu satu akan diproses oleh rangkaian selanjutnya, dan rangkaian selanjutnya akan menghasilkan nilai satu, kemudian di sini akan menjadi 0. Jadi misalkan yang sebelumnya itu 0, maka setelahnya itu akan menjadi satu, kurang lebih seperti itu. Nah, berbeda dengan rangkaian asinkron ini, uh, itu tuh apa ya, inputnya tuh secara bersamaan. Jadi seolah-olah kalau gambaran yang sederhananya itu seperti orang lari, ini lomba lari di mana seorang wasit itu meniup meniup fluidnya dan semua itu serentak lari, nah seperti itu. Maka semuanya itu akan mendapatkan input secara bersamaan seperti itu. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya sudah menyiapkan rangkaiannya dan juga hasilnya. Kalau dilihat, ya, saya jujur saja di sini memang berbeda ya rangkaiannya. Namun kalau kita kembali lagi ke modul tadi, bisa dilihat tuh rangkaiannya sama, tapi yang membedakan hanya penempatan outputnya. Kalau yang counter up
Dia itu ada di bagian atas seperti ini counter up, dan ini output untuk counter down-nya seperti itu. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan membuktikan apakah tabel kebenaran ini benar atau tidak, dan ini sekaligus membuktikan percobaan A dan B ya. Baik, yang pertama kita beli input pertama, yang dimana ketika clock pertama ini, maka output yang berada di bagian atas harusnya menghasilkan nilai 001, dan output yang berada di bagian bawah akan menghasilkan nilai 110, yang di sini tuh menghasilkan nilai 6 dan yang di sini menghasilkan nilai 1. Mari kita coba. Yap, bisa dilihat yang atas ini menghasilkan nilai 011 ya. Sini nilainya 110, desimalnya itu 6, dan nilai yang ada di bawah itu menghasilkan nilai 001. Kemudian lanjut, maka nilainya yang di atas akan menghasilkan nilai 5 dan yang di bawah akan menghasilkan nilai 2 ya, seperti ini. Dan sesuai yang saya jelaskan tadi, jika kita perhatikan, kita beri clock lagi, nah di sini akan menjadi 0, di sini akan tetap menjadi 1 ya. Itu sama seperti konsep rangkaian asinkron sebelumnya. Namun yang membedakan di sini adalah inputnya itu serentak gitu ya. Oke, lanjut. Oke, nilainya sudah menjadi 2 dan di bawah itu sudah menjadi 5. Oke, 6 dan 1, kemudian 0 dan 11, ini 7 dan ini 0. Dan bisa disimpulkan bahwa percobaan dan rangkaian yang dibuat oleh rekan kami atau saya dan juga kawan-kawan itu benar. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Justin Fawasal Hafiz dengan ARP 24256087. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai pernyataan dari ini ya, Mas Ridwan tadi, yang disampaikan Mas Ridwan tadi. Saya kebetulan mendapatkan soal yang C, itu mengenai up atau down counter sinkron. Nah, ini seperti ini bentuk kontrol up. Nah, di sini tuh saya membuat gerbang ini, saya membuat ini tuh pakai 3 AJK flip flop ya teman. 3 AJK flip flop, yang mana di 3 AJK flip flop ini terdapat AND dan terdapat OR. Terdapat 2 AND dan 2 OR. 1 OR. Dan untuk penjelasan sendiri, kalau control up tuh yang apanya namanya, yang clocknya itu tuh harus menyala ya teman-teman. Jadi yang di bawah ini tuh harus menyala. Itu kalau yang up, bedanya kalau yang up sama down tuh seperti itu. Ini kalau ininya mati, kalau yang down. Dan untuk percobaannya sendiri, itu kalau yang up itu tuh menghitung dari desimal bawah ke desimal atas. Jadi caranya gimana? Caranya itu seperti ini. Semisal 000 biner 000 itu desimalnya adalah 0, dan 001 itu desimalnya adalah 1, dan seterusnya sampai ke 7. Karena apa? Karena ini pakai 3 JK flip flop gitu, makanya 7 dengan 2 pangkat 3 jadi 7 kan. Dan terus kalau yang control down itu dari bawah ke atas, jadi ya dari yang ke besar, yang dari besar ke kecil ibaratnya gitu lah. Jadi 111, mulai dari 111 terus 110 atau 101 atau 000, seperti itulah. Mungkin bisa saya sampaikan seperti itu. Terus yang mungkin yang saya jelaskan tadi, ini kita
Mungkin langsung ke percobaan saja kayak teman-teman, biar teman-teman juga pada tahu gimana cara ngerjain ininya. Nanti kita buktikan ini bener apa enggak. Nah, langsung ke ini saja teman-teman, ke logisim saja teman-teman. Ini di sini saya sudah berada di logisim, dan untuk pengerjaannya sendiri seperti ini. Tadi kita ini dulu ya, yang up apa? Sorry, yang kontrol up dulu kan ya. Berarti apa yang harus dinyalakan, ini yang harus dinyalakan. Kita up dulu teman-teman. Lah, terus kita ubah seperti ini. 000 pemberhentiannya. Oh ya, aku belum jelasin ya tadi. Sebenarnya yang jika flip flop awal ini itu tuh sebenarnya C, yang tengah itu B, dan yang akhir itu A, bisa dibilang gitu. Jadi baca itu dari belakang ke depan. Ya gitulah. Kita coba ya. 000 terus 001. 001 itu artinya bilangan ini tuh desimal. PSNS-nya seperti itu. Terus kita lanjut 001 terus 010. Nah, 010 itu desimalnya dari 2, ada dari 2. 001 itu desimal 2. Terus kita lanjut lagi 011 lah belajarnya. 011 itu sama dengan desimal 3 yang seperti saya omong tadi, urut dari 0 ke 7 kan. Terus 011 terus ini bakal menghasilkan 100. Kita coba bener apa enggak sih? Wah, bener ternyata 100 yang artinya itu desimal dari 4. Itu bener dari 4. Ya, dan selanjutnya mungkin 101 ya. Kita coba juga. Ternyata bener juga. Nah, urut dari 0 berarti ke 7 ya. Ini baru 5. Kita coba lagi. 0110 dan yang terakhir 111. Nah, nanti ini bakal ngeriset lagi ke 0 ya. Karena ini JK-nya pakai 3 JK flip flop doang, maka bakal ini ulang lagi ke 0. Kecuali kalau kalian memakai 4 buah JK flip flop itu kayak 15 kalau nggak salah ya. Iya, 2 pangkat 4, 15 sekitar gitu. Sekitar segituan lah. Atau berapa lupa aku. Sekitar 15-an inilah. 15 kali sampai 15, desimal ke 15 baru ngelup ke desimal 0. Dan kita lanjutin ke yang up down ya, yang kok up sih, control down. Nah, control down sendiri ini tuh perlu dimatiin, kita coba lagi ya. Ini kan 111, kita mulai 111 dan kita mulai. Nah, akan menghasilkan 110 yang bernilai desimal 6. Dan kita lanjut lagi menjadi 101 yang bernilai desimal 5, dan kita coba lagi 100 yang bernilai desimal 4, dan coba lagi 011 yang bernilai desimal 3, dan kita coba lagi 010 yang bernilai desimal 2, dan kita coba lagi 001 yang bernilai desimal 1, dan kita coba lagi lah. Nah, jadi turun seperti itulah. Bedanya up sama down tuh seperti itu. Kalau yang up itu apa namanya? Kalau yang up itu dari bawah ke atas, kalau yang down itu dari atas ke bawah, seperti itulah. Itu karena gara-gara not yang ada di sini ya, sebagai apa namanya, kontrol gitu lah. Ya mungkin gitu. Ada SC, RC, SB, RB, SA, RA itu sesuai dengan aturan yang sebelah sini. Selanjutnya, kita sederhanakan setiap fungsi ekspektasi menggunakan key map berukuran 3 variabel dengan sumbu C di baris dan BA di kolom.